Di tengah megahnya infrastruktur dan industri Banten, inilah anomali geografis yang punya banyak ironi. Pulau Tunda. Di saat saudaranya di bentang Pulau Jawa menikmati gemerlapnya lampu, pulau kecil ini hanya mendapatkan 12 jam listrik tiap harinya. Inilah kontradiksi Pulau Tunda, pulau gelap yang hidup tak jauh dari pembangkit listrik raksasa. Perjalanan kami dimulai di Pelabuhan Karangantu, Kecamatan Serang, Banten. Untuk menuju Pulau Tunda, kapal inilah satu-satunya yang bisa kami tumpangi demi menempuh perjalanan sejauh 18,4 mil laut. Kali ini, persiapan kami sedikit berbeda dari biasanya. Sekarang mau menuju Pulau Tunda, kalau dari Bapak ini alat-alat persiapan gitu. Untuk persiapan alat ada ya lampu emergency. Lampu emergency ya. Lampu emergency, siapa tahu di sana gelap. Terus karena masih menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel, jadi untuk menstabilkan listrik, aliran listrik, kita bawa stabilizer listrik ini. Yang aliran yang masuk ke baterai kamera saat melintas, ya tidak ada lonjakan arus, meski kita dapat merusak perangkat elektronik. Ya, mau tak mau kami harus membawa banyak peralatan agar penelusuran kami tak harus berhenti karena kondisi listrik di Pulau Tunda. Kapal penyeberangan Karangantu menuju Pulau Tunda sendiri beroperasi 3 kali dalam seminggu dengan tarif Rp50.000 per orang. Dan dengan kapal inilah, semua pasokan kebutuhan dasar dari wilayah Serang diangkut. Iya, belanja itu buat stok warungan. Iya, jual di Pulau Tunda, jual sembako segala gitu. Ya, alhamdulillah di tempat saya mah laku aja sih itu. Karena kan jarang juga warungnya nggak terlalu banyak kayak di Serang gitu. Untuk mengakali tarif yang tak murah, beberapa warga biasanya tak menyeberang ke Pulau Serang setiap minggu. Terkadang, mereka lebih sering menitipkan catatan barang yang harus dibeli kepada nahkoda untuk kemudian membayar saat barang tiba. Maklum, jadwal yang hanya 3 kali seminggu pun bukan tanpa alasan. Karena memang penduduknya sedikit, Mbak. Iya, kalau kayak Pulau Seribu kan penduduknya banyak, jadi kebutuhan orang itu kan banyak. Menjadi urat nadi logistik penghubung dengan daratan, wajar jika kapal ini dipenuhi barang dari sembako, buku, bahkan sampai motor. Tarif pengangkutan barang berkisar antara Rp20 hingga Rp50.000 tergantung besaran muatan. Akhirnya nih kami sampai juga di Pulau Tunda dan nanti saya akan melihat nih di siang hari ini kan mereka tidak ada listrik sama sekali ya. Nanti listriknya itu baru nyala jam 6 maghrib. Nah, seperti apa sih kondisinya nanti kita lihat. Dan inilah Pulau Tunda. Dengan luasan sekitar 300 hektar, pulau ini menjadi tumpuan hidup bagi 350 kepala keluarga dengan total penduduk mencapai 1.400 jiwa. Sebagian besar masyarakatnya menjadi nelayan dan mengandalkan laut sebagai sumber penghasilan utama. Ini Ibu padahalnya baru beli barang ini semua dari kota Serang. Tadi juga naik kapal sama kita. Nyampe di Pulau Tunda langsung jualan nih Bu ya semua ya. Ini emang biasanya langsung ditungguin ibu-ibu gini, langsung diserbu ya? Oh gitu. Jadi udah denger info gitu kalau misalkan ibunya datang jualan gitu. Pada marahin ke sini. Kalau ngider lama. Oh, ada di sana belum sampai maghrib. Oh, kalau keliling-keliling nggak nyampe-nyampe. Oke, tiap Senin, Rabu, Sabtu. Sebelum menyusuri Pulau Tunda, kami memutuskan untuk mengisi perut terlebih dulu. Namun tak seperti Pulau Seribu,
kami kesulitan menemui warung. Padahal, Pulau Tunda sedang digadang-gadang menjadi salah satu pilar pariwisata bahari Kabupaten Serang. Beruntung, ada warung kecil yang bisa kami singgahi. Tetapi dari sini pula kami menemukan fakta betapa warga Pulau Tunda masih tersisihkan dalam masalah listrik. Pernah nggak Bu rekor berapa hari gitu nggak ada listrik sama sekali gitu Bu? Pernah sih, cuman seminggu. Seminggu? Lama juga ya Bu. Ibu seminggu berarti nggak jualan atau Enggak. gimana? Kan gelap jualannya. Jadi nggak bisa malam, jualan? Paling bisa siang jualan. Mau tak mau, Eni harus kreatif memutar otak demi keberlangsungan usahanya. Menyimpan bahan makanan segar, Eni memanfaatkan fiber yang kemudian ditumpuk dengan es balok yang harus diganti berulang kali. Sebuah cara yang terbilang kuno dibanding kulkas, dan tentunya membutuhkan biaya tambahan. Sesuai habis aja. Sesuai habis. Kalau misalkan nggak habis gitu Bu gimana? Ya terpaksa dijemur Dijemur biar kering. Jadi ini gesek. Penasaran dengan sumber listrik di Pulau Tunda, kami memutuskan untuk mendatangi panel listrik tenaga diesel. Dari sinilah arus listrik untuk seluruh pulau berasal, menjadi penopang hidup warga selama 12 jam setiap harinya. Ya, meski sebenarnya adalah hibah dari Dinas Provinsi, pengelolaan PLTD benar-benar dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui BUMDes. Dulunya, PLTD dioperasikan oleh 3 orang pekerja. Tetapi karena semakin terbatasnya anggaran desa dan iuran warga, tinggal Haridi seorang yang ditugaskan di PLTD. Semua dilakukan seorang diri, dari menyalakan mesin, mengawasi operasional, hingga memastikan listrik menyala bagi seluruh warga pulau. Pernah yang namanya instalasi listrik mah pasti ada aja sih ya konsletnya gitu, karena beban berat. BBM ini kan dari darat, dari Karanghantu. Kalau di Karanghantunya itu lagi banyak nelayan, itu kadang-kadang PLTD ini nggak kebagian. Karena apa, di Karanghantu itu bukan zona, bukan zona pulau, karena dia wilayahnya wilayah kota. Kalau di Pulau Tunda kan wilayahnya maksudnya kan kabupaten gitu. Jadi otomatis jadi wilayah zona dia dulu yang dipenuhin. Kalau masalah sini kan kebagian ya syukur, nggak kebagian ya itu. Kalau misalkan kita selama itu belum punya duitnya, jadi udah selama itu gelap-gelapan aja. Diparanin kan ke sini, dilihat dari kondisi buku kitanya, buku listriknya ya, ada sebulan. Langsung diparanin, diputusin listrik di sininya. Setiap warga Pulau Tunda membayar iuran antara Rp5.000 hingga Rp15.000 tergantung besaran pemakaian listrik. Pihak desa mendata semua penggunaan listrik dan setiap warga memiliki buku listrik masing-masing sebagai catatan pembayaran. Sebenarnya secara teori, genset Pulau Tunda sendiri bisa menyala 24 jam karena memiliki 2 mesin. Tetapi karena faktor klasik yaitu biaya, desa hanya mampu menjalankan 1 mesin setiap harinya. Kalau 24 jam kayaknya nggak kejangkau, Bu. Nggak kejangkau dari BBM-nya. Gitu kan. Karena kalau 12 jam aja, 12 jam itu BBM itu 220 liter. Itu dalam 12 jam. Berarti kalau 24 jam, berarti kan 440 liter. Ya kan dari segi pembayarannya kayaknya nggak terjangkau masyarakat. Berat rasanya, berat rasanya. Tapi mesinnya sebenarnya kuat nggak Pak, sanggup Ya, nggak? kalau mesin mah kayaknya sanggup sih, karena mesin kan ada 2, bisa perusahaan siang malam, bisa ini 1 mati 1 nyala gitu, ada 2 sebelum mesin mah. Yang mengejutkan, PLTD sebenarnya bukanlah satu-satunya sumber listrik di Pulau Tunda. Di desa warga Sara, terdapat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang sempat memberikan secercah cahaya untuk Pulau Tunda.
Sayangnya, hanya sempat beroperasi 8 bulan, PLTS kini mangkrak. Dulunya PLTS ini tuh sebenarnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyalakan listrik di siang hari, bergantian dengan genset yang dinyalakan di malam hari. Namun karena alatnya rusak dan tidak ada pengganti akinya juga, makanya akhirnya PLTS ini mangkrak. Sebenarnya sayang sekali ya, di situ cuacanya sebenarnya terik banget, jadi sebenarnya untuk cahaya mereka ini tidak ada masalah. Di Pulau Tunda sendiri, terdapat 2 PLTS yang masing-masing dibangun pada 2013 dan 2018. Dengan kapasitas 25 kWh, PLTS yang merupakan bantuan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten sempat menyala sampai 5 tahun meski hanya cukup untuk penerangan. PLTS kedua lalu dibangun pada 2018 dari dana alokasi khusus atau DAK dengan kapasitas lebih besar yakni 50 kWh. Tetapi, meski memakan biaya sampai 5,63 miliar, PLTS hanya sanggup beroperasi tak sampai setahun. Jika ditaksir, harga baterai untuk PLTS mencapai 14-20 juta rupiah per buah. Dengan jumlah yang dibutuhkan adalah ratusan untuk kapasitas 50 kWh, maka kebutuhannya bisa dipastikan lebih dari 1,5 miliar rupiah. Sebuah angka yang tentunya tak murah untuk warga Pulau Tunda. Di Kabupaten Serang itu adalah 2 pulau, ya. 2 pulau itu Pulau Tunda dan termasuk Pulau Panjang itu. Pulau Panjang bisa PLN kok, Pulau Tunda tidak. Nah, disitulah kami merontal-rontal dalam arti kalau bahasa anak dirikan gitu untuk desa kami gitu. Padahal kami juga mengikuti aturan-aturan pemerintah dari mulai presiden ikut pemilihan, dari mulai gubernur, dewan, bupati, semua ikut untuk partisipasi dalam arti pemilu. Mengapa gitu? Mengapa Pulau Tunda diabaikan dengan berlarut-larut sampai hingga sekarang? Iya. Nah, Hasim menyebut dirinya bahkan telah meminta bantuan pemerintah kabupaten agar setidaknya PLTS bisa diganti. Meski nantinya hanya cukup untuk lampu semata, hal itu akan mampu mengurangi beban genset yang juga tak bisa dibilang murah. Untuk PLTD Pulau Tunda itu tidak ada subsidi. Untuk beli di POM itu nggak bisa, karena emang tidak ada subsidi daripada desa itu. Nah, maka kami kesulitan. Kami cuma hanya cari di agen-agen terbatas sampai di Pulau Tunda itu 9.000 sampai 9.500. Saya juga sangat mengharapkan intinya kepada pemerintah supaya bisa disubsidikan. Berada di kawasan perairan Laut Jawa, Pulau Tunda menyimpan harta karun berupa kekayaan bahari yang menawan. Dengan ekosistem laut yang kaya, terumbu karang dan mangrove menjadikan Pulau Tunda sebagai kawasan penangkapan ikan yang penting di perairan utara Kabupaten Serang. Komoditas perairan yang juga dikenal sebagai lokasi migrasi ikan ini, sebagian adalah ikan pelagis dan juga ikan karang. Dari tongkol, tenggiri, kue, sampai kakap merah. Percobaan pertama langsung dapat ikan. Ini ikan apa ya, Pak ya? Menggaru namanya. Menggaru. Oh. Jadi di situ emang ikannya masih banyak banget ya, Pak ya. Oke, nah ini sekarang saya mau nyoba ngambil ikan lagi, semoga dapat lagi. Ini ikan pertama. Sektor perikanan memang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat dengan setidaknya 80% warga masih menjadi nelayan. Aktivitas perikanan sebagian besar masih menggunakan armada kapal kayu tradisional dan alat tangkap utama berupa pancing. Ya, tampaknya gede banget ya, jadinya kapal tuh bener-bener goyang kanan kiri. Pak, ini kalau Bapak emang sehari-hari kayak gini nggak mabok, Pak? Udah biasa ya? Tuh bener-bener kelihatan kan naik turunnya seperti apa. Kalau Mas sendiri gimana, Mas Adir? Mabuk nggak, Mas? Kalau saya mabok deh, terbiasa kayak gitu. Meski begitu,
Dengan biaya sekali melaut sedikitnya Rp150.000, terkadang tangkapan tak menghasilkan keuntungan banyak. Alasannya apalagi jika bukan ketidakmampuan mereka menyimpan tangkapan dalam jumlah banyak. Ya ada juga sih yang punya kulkas ya kayak nelayan gitu kan, istilahnya kalau buat umpan daripada kita beli di warung itu kan lumayan juga kan, masih mau kita simpan di kulkas kalau yang punya kulkas. Kalau lampunya boleh dikatakan udah 24 jam udah nyaman kan, sebagai nelayan juga buat nyimpan ikan ada, ya kadang-kadang istilahnya buat itu juga ada kan. Ya ini makan kadang kita beli umpan, umpama dari pengepul, ya boleh dikatakan bos lah. Beli esnya di kampung kadang nggak ada Bu. Di Pulau Tunda nggak ada esnya? Ya nggak ada kan kalau bukan beli dari Karanghantu. Meski punya kekayaan laut yang melimpah, nelayan Pulau Tunda memang tak mampu berkutik ketika tak ada listrik yang memadai. Bagaimana tidak, nyaris tak ada pabrik es balok di Pulau Tunda seperti yang biasa ditemui di berbagai pelabuhan. Karena itulah, sebagian besar nelayan Pulau Tunda tak pernah melaut berhari-hari demi tangkapan yang lebih banyak. Mereka harus segera menjual ikan tangkapan ke pengepul. Oh di sini apa kalau ngejual ikannya? Pengepul ikan tunda pun juga punya masalah yang sama. Untuk mengawetkan ikan, mereka harus menunggu es balok dari pelabuhan Karangatu. Ini kalau cold box ini berarti esnya gitu dapat dari mana? Esnya dapat dari Tanto, Karanghantu kita belinya es balokan. Oh beli es balokan. Es balokan. Tapi tahan gitu berhari-hari? Ya bertahan sekitar 2 hari 3 hari. Besok kan ditambah es lagi, hari ini ditambah, besok ditambah lagi. Kalau nambah lagi berarti beli dari Karanghantu lagi? Betul. Keterbatasan listrik benar-benar membuat masyarakat harus cerdas memanfaatkan ketika aliran mulai dinyalakan. Hani misalnya, ibu 3 anak ini biasa hanya memasak menjelang listrik menyala. Dengan ritme listrik yang terjadwal, mau tak mau warga akan memanfaatkan dengan menjalankan peralatan yang membutuhkan listrik. Bagaimanapun, mereka telah membayar iuran yang tentunya harus dimanfaatkan. Kok jam segini? Pernah saya datengin ke kantor desanya untuk ngeringanin harga pembayaran dari 5.500 sampai ke 3.000 gitu ya Kak. Tapi alasannya saya punya sepeda listrik lah apa gitu tuh, jadi nggak boleh. Tetapi, terkadang dengan penghasilan yang tak menentu, Hani beberapa kali harus menunggak pembayaran. Jika sudah begitu, pihak desa pun terpaksa memutus aliran dan membiarkan rumah Hani benar-benar dalam kondisi gelap gulita. Tergantung sih, kalau kita udah punyanya bayar, misalkan ada pemasukan 10 hari, baru nanti dipasang lagi gitu. Jadi nanti terang lagi. Kalau misalkan kita selama itu belum punya duitnya, jadi udah selama itu gelap-gelapan aja. Mau sebulan, mau 2 minggu gitu tuh. Dan nunggu ada keuangannya aja di kitanya gitu. Diparanin Kak ke sini, dilihat dari kondisi buku kitanya, buku listriknya ya, ada sebulan, langsung diparanin, diputusin listrik di sininya. Ketika listrik padam, mau tak mau Hani dan keluarga hanya mengandalkan lilin sebagai penerangan. Sungguh ironis, di saat daratan yang hanya berjarak 2 jam sudah berkutat dengan masalah transisi energi bersih, masyarakat Pulau Tunda terkadang harus mundur ke abad 19 ketika listrik baru pertama kali menyala di tanah air. Penasaran, kami pun mencoba berkeliling Pulau Tunda di malam hari untuk merasakan apa yang dialami warga. Nah, seperti inilah kondisi malam hari di Pulau Tunda ya. Ya walaupun di aliran listrik 12 jam, tapi malam hari setidaknya penerangan lampu jalan itu ada walaupun hanya bersumber dari tenaga surya. Seperti ini nih. Nah, ini tuh lampu penerangan jalan dari panel tenaga surya dan ini pemberian dari pemerintah. Dari posisi saya berdiri, ini saya berada di dermaga ujung barat Pulau Tunda. Bisa dilihat tuh di belakang saya ada sepercik cahaya. Nah, itu berasal dari PLTU Bojonegara yang sebenarnya masih dalam cakupan Kabupaten Serang juga.
Dan sebenarnya untuk jarak tidak terlalu jauh ya, karena dari situ saya bisa melihat di sebelah sana, tidak terlalu jauh lah. Sebagai pembanding, pulau-pulau di Kepulauan Seribu sudah menikmati listrik PLN sejak tahun 2010. Bahkan, pulau-pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu sudah mendapat akses listrik 24 jam. Listrik Kepulauan Seribu berasal dari PLTU Muara Karang yang disalurkan melalui gardu induk Muara Angke dan Ancol. Pulau Besar terhubung kabel bawah laut sepanjang 90 km dan terhubung ke sistem Jawa Bali milik PLN. Sementara pulau lebih kecil memakai PLTS Hybrid atau PLTD yang dikelola negara. Lantas menjadi sebuah pertanyaan, Pulau Tunda yang hanya berjarak 18 km dari PLTU Bojonegara tak mendapat pasokan listrik yang memadai sampai sekarang? Target RUPTL di 2027 listrik masuk Pulau Tunda skemanya PLTS. Namun setelah PLN Unit Induk Distribusi Banten dalam hal ini berkoordinasi dengan pemerintah setempat, Bapak Gubernur Banten melalui Dinas ESDM Provinsi menghendaki agar lebih cepat dan ditargetkan insya Allah 2026 kelistrikan bisa masuk di Pulau Tunda. Patut ditunggu, apakah janji pemerintah dengan jargon merdeka dari kegelapan akan segera menyentuh Pulau Tunda? Pasalnya, keterbatasan listrik tak hanya mempengaruhi kehidupan ekonomi, tapi juga kesehatan. Ketiadaan listrik selama 24 jam tentu menyulitkan pelayanan kesehatan yang terkadang tak kenal waktu. Apalagi banyak pasien yang datang dengan kondisi darurat dan harus ditangani dengan peralatan yang membutuhkan listrik. Contoh kayak misalkan pasien-pasien sesek yang harus butuh nebu misalkan atau uap ya, itu satu butuh listrik kita. Terus kayak alat-alat vaksin, dia harus stabil suhunya, harus terjaga. Itu juga sama butuh waktu 24 jam non-stop. Kalau misalkan gelap segala macam kan kita agak repot. Kayak misalkan lagi menolong melahirkan atau kita lagi jahit pasien, apalagi hekting pasien, kita butuh penerangan yang khusus. Maman masih bersyukur Puskesmas Pembantu Pulau Tunda masih miliki PLTS khusus yang bisa dipakai untuk kebutuhan menyimpan vaksin dan obat lain. Meski begitu, Maman tetap berharap ketersediaan listrik bisa memadai demi maksimalnya pelayanan Pustu. Pasalnya, permasalahan Pustu bukan hanya dari listrik semata. Penyeberangan yang minim serta tidak adanya kapal ambulan juga memunculkan masalah tersendiri ketika pasien butuh ditangani lebih intensif. Sekedar catatan, menyewa secara pribadi perahu nelayan pulang pergi dari Pulau Tunda ke Pelabuhan Karangatu, tarifnya bisa mencapai 1 hingga 2 juta rupiah. Seolah tak cukup dengan masalah listrik. Transportasi juga menjadi masalah anak-anak Pulau Tunda yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Di pulau ini, hanya tersedia pendidikan sampai tingkat menengah saja, itu pun dalam sistem satu atap, di mana semua jenjang berada dalam satu lokasi, baik dasar maupun menengah. Bulan yang lalu, Kepala Daerah Ibu Bupati datang ke Tunda. Pada saat itu mengawal daripada investor dari Tiongkok. Beliau mempertanyakan, kok kenapa belum ada SMA di Pulau Tunda, gitu. Nah, setelah hasil daripada kunjungan beliau, Ibu Bupati ke Pulau Tunda, maka kami diminta oleh Dinas Pendidikan 3 tahun ke belakang lulusan dari SMP N41 Atap Tirtayasa berapa? Rencananya akan ada yang namanya fasilitas pendidikan SMA atau SMK. Padahal, merujuk Permendikbud nomor 10 tahun 2020, pemerintah punya program Indonesia Pintar atau PIP untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun. Salah satu pasal menyebut,
program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk biaya pendidikan. PIP juga bertujuan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Sayangnya, hal itu tak berlaku untuk Ijul. Sempat mengenyam pendidikan tingkat atas di sebuah pesantren, Ijul terpaksa kembali ke Pulau Tunda karena tak lagi mampu membayar biaya. Jadi selalu nunggak-nunggak terus. Jadi ya gimana bilang ke orang tuanya, bayaran ini nggak ada, bayaran ini nggak ada. Ya udah, jadi izin pulang, terus nggak balik lagi. Di balik segala keterbatasan, Pulau Tunda menyimpan keindahan alam yang tak tertandingi. Tak hanya dikenal sebagai surga pemancing, pulau ini juga menjadi tujuan favorit para wisatawan yang ingin menikmati pesona bawah lautnya. Yang mengejutkan, banyak dari mereka yang tak tahu bahwa Pulau Tunda belum dialiri listrik sepenuhnya. Sama sekali nggak tahu. Saya pikir mungkin udah konsepnya kayak di Pulau Seribu yang akses listriknya udah ini ya. Cuma pada saat sekitar jam berapa, siang kayaknya jam 11 sampai sore jam 6 udah mati. Sedikit agak pusing ya, karena kan sekarang apa-apa dunia era media sosial ataupun apapun gadget gitu ya. Jadi pas handphonenya lagi lowbat, waduh pusing banget. Berbagai penelitian ilmiah dan pengamatan pariwisata menunjukkan kondisi terumbu karang di Pulau Tunda bervariasi dari sedang hingga baik di beberapa spot. Jenis-jenis karang keras dapat ditemukan dan menandakan lingkungan yang masih mendukung pertumbuhan karang tropis. Jadi emang bisa jadi bisa dilihat sebenarnya potensi alam Pulau Tunda ini sangat bagus ya, terumbu karangnya masih bagus, ikannya juga masih banyak. Dan itu pastinya menarik minat wisatawan terutama yang emang senang snorkeling dan diving. Tapi kalau misalkan tidak didukung dengan fasilitas terutama listrik yang menjadi fasilitas utama, itu pasti akan membuat wisatawan itu berpikir dua kali untuk kesini. Bagaimana bisa listrik tertangani dengan tenaga surya. Memang pihak Cina itu sudah datang ke sana dan sekarang masih melakukan tahap pengkajian. Beberapa waktu silam, pemerintah Kabupaten Serang resmi menggandeng investor dari Tiongkok untuk merealisasikan pembangunan di Pulau Tunda. Semua itu difokuskan untuk listrik, pariwisata, dan juga rencana pembangunan pelabuhan. Kita sudah mendatangkan delegasi dari Cina, melihat potensi di sana, dan memang yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menyiapkan sarana listrik. Jadi kalau listrik PLN yang menggunakan kabel itu tentunya menggunakan optik di bawah laut, itu butuh waktu lama dan besar biaya. Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan bagaimana bisa listrik tertangani dengan tenaga surya. Memang pihak Cina itu sudah datang ke sana dan sekarang masih melakukan tahap pengkajian. Patut ditunggu bagaimana kelanjutan kolaborasi pemerintah daerah dengan model investor asing langsung atau FDI, Foreign Direct Investment. Meski tentu memberikan secercah harapan, jangan sampai investasi asing nanti justru menyisihkan warga. Perlu ditekankan suatu aturan bahwa masyarakat Pulau Tunda juga harus dilibatkan.